Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Kuncoro dengan nomor induk mahasiswa 41325110038. Program studi Teknik Mesin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah mekatronika, di mana yang pertama soal P1 tentang rangkaian listrik. Yang pertama, buatlah rangkaian elektronika dengan simulator daring, Walkthrough atau Tinkercad. A, N, B, OR. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu kertas jawaban saya. Untuk yang pertama adalah pembuatan rangkaian elektronika menggunakan simulator daring. Yang saya gunakan adalah Tinkercad. N. Gerbang logika N merupakan gerbang logika yang menghasilkan output high ke 1 hanya apabila seluruh input bernilai high 1. Jika salah satu input bernilai low 0, maka output akan bernilai low 0. Persamaan logikanya adalah Y sama dengan A kali B, atau bisa dibilang Y sama dengan A N B. Nah, tanggal kebenaran N di saat inputnya A itu 0, B 0, maka yang terjadi outputnya adalah Y 0. Kemudian jika A 0, B 1, maka Y 0, A 1, B 0, Y 0. Dan kemudian jika inputnya 1, B 1, Y 1. Nah, pada simulasi Tinkercad saya menggunakan dua buah push button sebagai input dan LED sebagai output. LED hanya menyala high 1 apabila kedua tombol ditekan bersamaan. Selain itu, LED akan mati low. Nah, berikut merupakan simulasi Tinkercad saya yang telah saya buat. Pada Tinkercad setelah kita buat rangkaian, kita start simulation. Nah, sebelumnya saya menjelaskan tentang rangkaian saya. Di sini saya menggunakan dua buah baterai yang saya susun seri. Kemudian dua buah push button juga yang saya susun seri, karena kita akan menggunakan logika N. Kemudian masuk ke resistor 220 ohm. Kemudian masuk ke LED berwarna merah. Kemudian rangkaiannya balik ke kutub positif negatif di baterai. Nah, pada logika N, jika input A0, B0, Y sampai 0. Di sini saya menggambarkan bahwa push button ini P1 dan ini P2. Jika kedua push button ini tidak saya tekan, maka LED tidak menyala. 0, 0, sampai 0. Kemudian jika P1 saya tidak tekan, P2 saya tekan, LED tetap tidak menyala. 0, 1, 0. Jika P1 saya tekan, P2 tidak saya tekan, LED tidak menyala. 1, 0, 0. Nah, jika P1 saya tahan, P2 saya tekan, maka LED akan menyala. 1, 1, maka 1.
Maka dari itu, simulasi yang saya jalankan berhasil karena memenuhi persyaratan tabel pembenaran dari N. Kemudian yang kedua adalah OR. Gerbang logika OR merupakan gerbang logika yang menghasilkan output high 1 apabila salah satu atau seluruh input bernilai high. Persamaan logikanya adalah Y sama dengan A tambah B, atau Y sama dengan A OR B. Tabel kebenarannya OR yaitu jika input A0, B0 maka Y0, A0 B1 maka 1, A1 B0 maka Y1, A1 B1 maka Y1. Pada simulasi digunakan dua push button sebagai input dan LED sebagai output. LED akan menyala jika salah satu tombol ditekan atau kedua tombol ditekan. Jadi pada rangkaian kali ini saya juga menggunakan dua buah baterai yang disusun secara seri, di mana alirannya saya pakai dua push button yang saya susun secara paralel, dan kemudian saya satukan kembali ke resistor 20 ohm, kemudian masuk ke LED warna kuning, lalu kembali ke kutub negatifnya baterai. Berikut kita simulasikan. Ini adalah kondisi pertama di mana P1 dan P2 saya tidak tekan, maka lampu LED kuningnya tidak menyala. 0, 0, 0. Jika P1 tidak saya tekan, P2 saya tekan, maka LED kuning harusnya menyala. Ya, ini saya tekan, posisi lampu LED menyala, kemudian yang tadi berarti 0, 1, 1. Kemudian jika P1 saya tekan, P2 tidak saya tekan, maka LED tetap menyala 1, 0, 1. Kemudian saya akan mencoba untuk kedua tombol ditekan, maka 1, 1 hasilnya 1. Maka dari itu simulasi yang saya telah jalankan sudah sesuai dengan persyaratan tabel kebenaran OR. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu buatlah rangkaian logika di simulator Festo FluidSim. A. NaN, B. NOR, C. SOR. Berikut merupakan penjelasan tentang logika NaN, yaitu gerbang logika NaN merupakan kombinasi gerbang NOT dan AND. Output akan bernilai low, 0 hanya jika seluruh input bernilai high, 1. Persamaan logikanya adalah Y sama dengan A NOT AND B. Tabel kebenaran NaN, saat input A0, B0, maka output Y-nya 1, A0, B1, maka Y1, A1, B0, maka Y-nya 1, A1, B1, maka Y-nya 0. Nah, pada simulasi FluidSim digunakan dua push button, dimana saya menggunakan S1 dan S2 sebagai input dan satu lampu L1 sebagai output, dimana rangkaian dibuat sehingga lampu akan menyala
selama kedua push button tidak ditekan secara bersamaan. Ketika kedua push button aktif bersamaan, lampu akan mati. Nah, berikut merupakan rangkaian listrik logika NAND yang telah saya buat. Di sini saya membuat 4 rangkaian yang sama untuk mempermudah kita melihat bagaimana logika NAND itu bekerja. Berikut merupakan rangkaian listrik logika NAND, di mana saya menggunakan daya plus 24 volts plus 0, lalu kemudian saya menggunakan 2 push button normally close yang saya susun secara paralel, kemudian lampu L1. Nah, ini untuk rangkaiannya untuk yang keempat ini sama kan. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana logikanya bekerja. Yang pertama, logika P1 P2 0, P1 0 P2 0, maka outputnya adalah 1. Kita cek 0 0 1. Untuk yang kedua, P1 0 P2 kita tekan, tahan dengan shift, outputnya 1 0 1 1 0 1 1. Kemudian yang ketiga adalah jika P1 kita tekan, P2 0, maka hasilnya 1 1 0 1 1 0 1. Dan yang terakhir, jika P1 kita tekan, P2 kita tekan 1 1, maka hasilnya adalah 0, lampu tidak menyala. 1 1 0. Dengan demikian simulasi yang saya lakukan di Presto FluidSim berhasil karena memenuhi persyaratan tabel kebenaran NAND. Kemudian soal selanjutnya adalah logika NOR, di mana gerbang logika NOR merupakan kombinasi gerbang NOT dan OR, di mana output hanya bernilai high 1 apabila seluruh input low 0. Persamaan logikanya yaitu Y NOT OR B. Nah, tabel kebenaran NOR yaitu jika input A 0, B 0, maka output Y-nya 1. A 0, B 1, maka Y 0. A1, B 0, maka Y 0. A1, B1, maka Y-nya 0. Prinsip kerjanya yaitu pada simulasi FluidSim digunakan 2 push button S1 dan S2 sebagai input dan 1 lampu L1 sebagai output. Lampu hanya menyala apabila kedua push button tidak ditekan. Jika salah satu atau kedua push button ditekan, lampu akan mati. Berikut merupakan simulasinya. Nah, ini merupakan rangkaian listrik yang sudah saya buat, di mana rangkaian listrik logika NOR yang saya buat, saya menggunakan daya plus 24 volt dan 0 volt dan 2 buah push button normally close P1 dan P2 yang saya sambungkan secara seri, kemudian saya serikan kembali dengan lampu L1. Kita mulai saja simulasinya. Saat P1 tidak ditekan 0, P2 tidak ditekan 0, maka L1 akan menyala 1. Kita cek. Untuk
logika NOR, jika A 0, B 0, maka Y-nya 1. Kemudian yang kedua, jika P1 0, P2 kita tekan atau 1, maka L1-nya adalah 0. 0, 1, 0. Jika P1 kita tekan, P2 tidak kita tekan, 0, maka L1-nya 0. 1, 0, 0. Dan kemudian jika P1 kita tekan, P2 kita tekan, maka L1-nya 0. 0, 0, 0, maka 1, 1, 0. 1, 1, 0. Dengan demikian, rangkaian yang saya buat sudah memenuhi tabel kebenaran dari NOR. Kemudian selanjutnya soal SOR. Gerbang SOR atau exclusive OR menghasilkan output high 1 apabila kedua input memiliki nilai berbeda. Persamaan logikanya yaitu Y exclusive OR B. Y sama dengan A exclusive OR B. Tabel kebenaran SOR, jika input A-nya 0, B 0, maka outputnya Y 0. A0, B1, maka Y1. A1, B0, maka Y1. A1, B1, maka Y0. Nah, pada simulasi FreeSim yang saya buat, saya menggunakan dua buah post button sebagai input S1 dan S2, dua relay K1 dan K2 yang menggerakkan dua switch NO atau normally open dan dua buah switch NC atau normally close dan satu buah lampu L1 sebagai output di mana lampu akan menyala apabila hanya salah satu push button yang ditekan. Jika kedua push button ditekan bersamaan atau keduanya tidak ditekan, maka lampu akan mati. Berikut simulasinya. Ini merupakan rangkaian listrik logika SOR yang saya telah buat, di mana saya menggunakan daya plus 24 volt, 0 volt, dua buah push button S1 dan S2, relay K1 K2, switch normally open K1 K2 yang saya paralelkan, kemudian switch K1 K2 yang normally close. Nah, setelah disimulasikan, untuk rangkaian ini, rangkaian listrik logika SOR, jika saya tidak menekan S1 dan S2, maka L1 0. S1 0, S2 0, maka L1-nya 0. Kita cek 0, 0, 0. Kemudian jika S1 saya tekan, S2 tidak saya tekan, maka L1 menyala lampunya. 1, 1, 0, 1. Nah, untuk rangkaiannya, ketika S1 saya tekan, dia akan mengaktifkan relay K1, di mana untuk relay K1 ini akan merubah switch K1 yang ada di sini yang tadinya normally close menjadi terhubung, kemudian akan memutus K1 yang normally close. Namun untuk menyalakan lampu L1 di sini
dia memakai jalur K1 kemudian K2 yang normally close, sehingga K1-nya menyala. Jadi logikanya 0 1 1. Saya ulangi, 0 1 1. Kemudian jika S1 saya tekan lagi tadi akan menyala 1 0 1 1 0 1. Nah, jika S1 dan S2 saya tekan, nah 1 1 0. Nah, 1 1 0. Nah, S1 dan S2 sama-sama menyalakan K1 dan K2, di mana K1 yang K2 yang switchnya adalah normally open, dia akan menutup jadi rangkaian. Kemudian yang normally close dia akan membuka, jadi rangkaiannya terputus sehingga L1 tidak menyala. Jadi untuk tabel kebenaran SOR saya sudah memenuhi tentang tabel kebenaran SOR ini. Jadi simulasi saya berhasil. Ya, selanjutnya soal nomor 3. Pertanyaannya yaitu gambar di atas adalah sketsa mesin bor meja. Anda diminta memodifikasi sistem keamanan kerja pada mesin tersebut, di mana yang pertama, sistem cekam pada benda kerja hanya dapat bekerja apabila yang satu, ada benda kerja di ragum atau catok. Yang kedua, rahang ragum diaktifkan dengan sebuah tombol agar dapat menjepit. Yang ketiga, kecepatan silinder penjepit dapat diatur. Nah, untuk syarat yang B, untuk melepas benda kerja, yang pertama, dengan cara menginjak pedal kaki. Dan yang kedua, hanya dapat dilakukan saat arbor di posisi atas. Dan yang ketiga, melepasnya dengan gerakan cepat. Kemudian, syarat C, proses pengeboran hanya dapat dilakukan apabila yang pertama, benda kerja sudah dijepit erat. Yang kedua, benda kerja tidak dapat dilepas selama proses berlangsung. Nah, buatlah rangkaian pneumatik untuk memenuhi semua permintaan atau kriteria atau syarat keamanan di atas. Berikut adalah skema yang saya sudah buat untuk menjawab soal nomor 3 tadi. Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah sistemnya. Dimulai dari penjepit atau ragum. Di sini saya menamakannya dengan ragum di 1.1. Kemudian ini adalah arbor atau simulasi dari proses drillingnya itu sendiri. Nah, kemudian ada klem, di mana di sini ada 2 buah 3/2 way valve, di mana yang pertama adalah untuk sensor benda kerja. Nah, yang kedua untuk tombol untuk mengeklem. Kemudian di sini ada rilis, dan kemudian di sini ada proses untuk drillingnya. Yang pertama,
Kompresor menghasilkan udara bertekanan, lalu dialirkan menuju air service unit. Dan ini adalah posisi di mana benda kerja belum diletakkan. Nah, setelah benda kerja diletakkan, dia akan menyentuh sensor dari 1.6. Saya menggunakan shift di sini agar posisi benda kerja tetap ada di situ. Jadi sensornya tertahan. Setelah sensor aktif, operator bisa menekan tombol penjepit 1.7. Di mana kedua sinyal tersebut diproses oleh katup to pressure valve atau logika N, sehingga valve 1.4 ini memberikan sinyal ke pivot atau pilot ke katup 5/2 nomor 1.3 untuk mengubah posisinya. Nah, kemudian katup 1.3 bergeser mengalirkan udara bertekanan menuju silinder double acting ragum 1.1 sehingga rahang ragum bergerak maju dan menjepit benda kerja. Kecepatan gerakan penjepit diatur menggunakan one-way flow control valve 1.2 agar proses penjepitan berlangsung stabil dan aman. Nah, ini adalah one-way flow control valve-nya. Saya menaruh angka di 2,4% agar dalam simulasi bisa terlihat. Nah, saat silinder ragum mencapai posisi menjepit penuh, sensor limit R1 di sini aktif. Sensor R1 berfungsi sebagai interlock pengaman dan menjadi syarat agar proses pengeboran dapat dilakukan. Dengan adanya sensor ini, arbor tidak dapat bergerak turun apabila benda kerja belum dijepit sempurna. Nah, setelah R1 aktif, operator menekan tombol start 2.4 untuk melakukan pemboboran sehingga katup 3/2 nomor 2.3 yang di sini bekerja dan mengalirkan udara menuju silinder acting arbor 2.1. Berikut ruang simulasinya. Untuk selanjutnya akan saya tahan terlebih dahulu untuk proses drillingnya. Kemudian arbor bergerak turun melakukan proses pengeboran. Kecepatan gerak turun arbor juga bisa diatur menggunakan flow control valve 2.2 sehingga proses drilling bisa diatur menjadi lebih halus dan terkontrol. Selama proses pengeboran berlangsung, sistem interlock bekerja untuk mencegah pelepasan benda kerja. Ragum tidak bisa dibuka ketika arbor masih
pada posisi kerja atau proses drilling masih berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mencegah benda kerja terlepas dan dapat membahayakan operator maupun merusak peralatan. Nah, yang dimaksud adalah saat arbor masih belum menyentuh A0, maka proses rilis benda kerja atau pelepasan ragum tidak bisa dilakukan. Berikut saya akan pencet tombol 1.8 untuk mencoba atau mensimulasikan apabila 1.8 tidak akan memundurkan ragum R1. Kemudian setelah saya tekan, ragum 1.1 tidak bisa dilepas karena memang sensor A0 belum tersentuh. Kemudian setelah proses pengedrilan selesai, kita matikan proses drilling. Nah, untuk ini otomatis dia akan naik ke atas karena saya memakai single acting. Kemudian posisi arbor 2.1 pada posisi A0, sehingga syarat untuk melepas benda kerja terpenuhi. Setelah proses pengeboran benda kerja, kita rilis benda kerja dengan menekan tombol 1.8. Dan ini bisa karena A0 sudah tertekan dan menekan 3/2 wave valve yang untuk syarat pelepasan benda kerja. Berikut merupakan simulasinya. Nah, proses rilis ragum dapat dilakukan dan itu cepat karena dia melewati one way flow control valve, dimana dia saat maju dia pakai jalur yang di sini untuk majunya, dan saat dia mundur dia memakai langsung pakai jalur yang sebelah sini. Setelah dilakukan proses pengeboran, silinder arbor sudah ada di atas, ragum sudah dirilis, maka selanjutnya benda kerja diambil sehingga melepas sensor yang ada di satu titik. Berikut merupakan penjelasan simulasi dari saya. Terima kasih.